segores luka di tengah segitiga emas. Satu lagi di antara deretan sejarah berdirinya Jayakarta, terselip nama seorang tokoh besar yang tidak banyak diketahui masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Begitupun makamnya yang terselip di antara rimbunnya gedung-gedung pencakar langit dengan sejarah berserakan, tumpang tindih, tertimbun waktu dan zaman, memungkinkan terjadinya distorsi dari warna aslinya. Masjid Al-Mubarok yang dibangun oleh Pangeran Kuningan pada tahun 1527 menjadi sebuah prasasti yang tertinggal dari kenangan kejayaan, saksi dan bukti nyata perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan kali ini, kami ingin sedikit berbagi kisah eksplorasi kami di daerah Segitiga Emas Kuningan, Jakarta. Perlu Anda ketahui, untuk menemukan lokasi makam ini memang tidak mudah. Anda harus mencarinya di belakang Geraha Merah Putih. Kemudian Anda harus melapor ke Satpam, dan Anda akan diarahkan ke gedung Telkom Landmark Tower menuju Lorong Buntu. Dari kejauhan terlihat seonggok makam tua, lusuh tak terurus. Dada pun bergetar menahan gejolak rasa antara percaya dan bingung. Disusul berjuta pertanyaan berkecamuk menyelinap tak terjawab. Miris mungkin kata yang paling tepat melihat makam Pangeran Kuningan ini. Sederhana, hanya berhiaskan nisan yang sudah tidak putih lagi, tanpa atap, tanpa dinding pembatas. Tidak ada sepotong pun tanda ini makam seorang tokoh besar, yang dari sang tokoh inilah nama Kuningan berasal. Letaknya pun tepat berada di sudut lorong menjorok, nyaris di bawah kolong, berdampingan dengan anak tangga yang terhimpit di antara dua gedung kemegahan. Seperti inikah bangsa besar menghargai pahlawannya. Tertulis di sini istirahat sepanjang masa Pangeran Kuningan atau Adipati Jayakarta 1449-1579. Siapakah Pangeran Kuningan atau Adipati Jayakarta sebenarnya? Beliau adalah Arya Adipati Ewangga atau Adipati Awangga yang lahir di desa Cangkuang Kuningan pada tahun 1449. Ada beberapa nama panggilannya, antara lain Dipati Cangkuang, Arya Kemuning II, Pangeran Kuningan atau Adipati Jayakarta, Sunan Kuning, dan yang terakhir Syekh Arkanuddin. Menurut Sulendang Ningrat dalam bukunya Sejarah Cirebon, bahwa Dipati Ewangga adalah anak Bratawiyana atau Arya Kemuning ke-1 yang usianya sepadan dengan Suranggajaya atau Arya Kuningan. Dikisahkan sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa,
dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikannya sebagai pangkalan militer dan kawasan perdagangan. Ekspansi ini adalah sebuah strategi sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara kerajaan Pajajaran dan Portugis. Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Cirebon 1720 Masehi, pupuh 22, di sana disebutkan, Ki Padilah menghadap kepada Susuhunan Jati. Kemudian setelah mendapat restu, angkatan bersenjata Demak yang diperkuat oleh pasukan Cirebon berjumlah 1967 orang berangkat ke Banten dan Sunda Kelapa, dipimpin langsung oleh Ki Padilah bersama Pangeran Cirebon, Adipati Keling, Dipati Kuningan, Dipati Cangkuang atau Adipati Awangga, dan prajurit lainnya. Ribuan pasukan ini bergerak ke Sunda Kelapa melalui jalan darat dan laut. Pasukan darat bergerak dari Cirebon melalui rute Karawang, Pakuan, Bogor, dan langsung ke Banten. Singkat cerita, pasukan gabungan Demak dan Cirebon berhasil menghalau Pajajaran di Banten pada tahun 1526. Kemudian pada tahun 1527, pasukan gabungan ini kembali menyerang pasukan Portugis di Sunda Kelapa. Usai kemenangan mengusir Portugis dan menguasai Sunda Kelapa, pasukan tentara gabungan Demak Cirebon yang tersisa kembali ke kota masing-masing. Sedangkan Patahilah dan Dipati Ewangga serta sebagian pasukannya menetap di Batavia. Kemudian Dipati Ewangga mendirikan perkampungan yang dinamakan Kuningan, sesuai nama tempat kelahirannya. Di Sunda Kelapa, Adipati Ewangga lebih dikenal dengan nama Pangeran Kuningan. Sejak saat itu, daerah ini dikenal sebagai kawasan Kuningan, yang diperkuat dengan sejarah Jakarta. Adipati Ewangga wafat dan dimakamkan di Kelurahan Kuningan, Jakarta. Demikian secuil kisah eksplorasi kami di makam Dipati Ewangga. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Manusia datang ke dunia ini melewati 7 martabat alam dan pulang melewati 7 martabat alam pula. Jasad kembali kepada 4 unsur alam. Nur Muhammad kembali kepada ruh. Ruh kembali kepada alam wahidiyah. Sir kembali kepada alam wahdah. Dan cahaya akan kembali kepada alam ahadiyah. Insan kamil tahu akan keadaan sejati, tahu bagaimana kembalinya ruh dan jasad. Asal Adam kembali Adam, asal Muhammad kembali kepada Muhammad, asal Allah kembali
kepada Allah. Siapa yang cenderung kepada api, dia akan kembali kepada api. Siapa yang cenderung kepada ruh, dia akan kembali kepada ruh. Siapa yang masih bingung dengan tempat kembalinya, itulah neraka. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.